Yang terhormat Bupati Lampung Barat Pak C. Haji Farosil Mabsus beserta Ibu Bupati, kemudian Bapak Wakil Bupati Lampung Barat Pun Haji Madhas Nurin beserta Ibu, yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat Kakanda Edi Novial, yang kami hormati Forkopimda Kabupaten Lampung Barat, ada Pak Kajari, ada Pak Kapolres. Saya bahkan pernah nginep di rumah singgah Polres Lampung Barat ini Pak, ceramah teroris dulu, wawasan kebangsaan di Polres Lampung Barat, jadi nginepnya di sini. Selanjutnya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat. Selanjutnya yang saya hormati segenap pejabat yang tidak bisa saya diktikan satu persatunya, terlalu panjang prolognya nanti. Selanjutnya Ketua PCNU Lampung Barat Kiai Imam Syafi'i, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Lampung Barat beserta jajaran, Ketua MUI, Ketua FKUB beserta jajaran, kemudian Kiai Akhyar beserta para kiai, para asatidz rahimakumullah. Baik, nanti kasih kode ya Pak, semenit lagi sebelum berbuka ya. Jadi ceramahnya sampai 1 menit sebelum berbuka puasa. Jadi yang pertama, hari ini kita menempati atau mendoakan Pak Bupati beserta keluarga dalam rangka menempati lamban dinas Bupati Lampung Barat, dan kita membaca surah Yasin. Karena Yasin itu kalau dibaca maghrib urusan semalam dimudahkan, dibaca subuh urusan seharian dimudahkan, termasuk dibaca ketika menempati rumah, maka urusan di dalam rumah pun dimudahkan. Makanya ada orang Cina non-Islam, saya nggak nanya agamanya apa, yang jelas non-Islam, dia setiap hari Jumat yasinan di kantornya bersama karyawannya. Yang baca yasin ya karyawannya, bukan dia tuh Pak. Saya tanya, kok kata saya, sampean itu kan non-Islam tapi ngapa yasinan? Kata si Koko, saya tanya sama Pak Kiai, dikasih tahu sama Pak Kiai itu, kata dia, kalau usaha mau lancar, rezekimu banyak, rajin-rajin yasinan di kantor. Berarti orang Cina aja yasinan Pak, walaupun non-Islam. Lantas kemudian ada amalan yang sangat singkat. Ini amalan langsung dari Nabi, 10 kalimat yang harus kita baca agar rumah kita itu aman dari segala mara bahaya. Ini langsung diijazahkan oleh Nabi. Apa 10 kalimat itu? Yakni ayatul kursi. Ayat kursi itu cuma 1 ayat, tapi isinya 10 kalimat. Jadi kita harus tahu ayat kursi itu 10 kalimat, 10 kalimat penting, walaupun dia cuma 1 ayat. Jadi bacakan ayatul kursi, maka kejahatan dalam bentuk apapun tidak bisa masuk ke rumah kita. Tapi ingat, dibaca bukan ditulis. Makanya rumah yang ada tulisan ayatul kursi tetap dimasuki kejahatan, tetap dimasuki jin. Karena ayat kursi itu jangan dituliskan saja, tapi dibacakan. Walaupun ada guyonan, caleg walau ketika belum jadi nasib proses pemilihan ngamalnya ayat kursi, begitu sudah jadi ayatnya hilang, tinggal kursinya. Maksudnya ayat kursi jangan diperalat, tapi ayat kursi ini betul-betul benar-benar menjadi wasilah kita agar kita aman, selamat, damai, sentosa. Jadi ceritanya mamang saya itu suatu hari dapat musibah, digigit putrinya itu oleh ular kupingnya Pak. Ularnya misterius, begitu dipukul ularnya menghilang, tapi kupingnya robek, berarti ada tuh ularnya.
Lantas tetangganya yang orang Bali non Islam datang ke rumah mamang saya, Pak, tadi malam ada musibah di rumah Bapak. Loh kok kamu tahu? Itu bukan ular biasa, Pak, tapi itu adalah ular santet kiriman. Saya ini, Pak, tahu karena ilmu seperti itu saya mengetahuinya. Itu kayaknya dari ilmu hitam. Cuman itu sudah dikirim sejak sebulan yang lalu, gak pernah bisa masuk. Kok tiba-tiba malam ini bisa masuk? Apa yang selama ini Bapak baca, yang tadi malam Bapak lupa membacanya. Kata mamang saya, Pak, dia lupa baca ayatul kursi. Kata tetangga yang orang Bali ini, Pak, lanjutkan baca ayatul kursi itu. Karena ilmu hitam tidak bisa masuk ke rumah Bapak selama Bapak membaca itu. Jadi Pak Cik kalau nggak mau kena santet terus-terus aja baca ayatul kursi. Oh, Bupati itu banyak yang dengki. Apalagi Bupati Lampung Barat ini, Pak, udah ganteng, cerdas, energik, semangat, bininya satu kan Pak Cik ya. Luar biasa. Cerdas, semangat, ini betul-betul pemimpin muda yang jadi harapan bagi kita semua. Sedangkan Pak Wakil Bupatinya pun kita ini bijaksana, matang, paket kepemimpinan yang lengkap. Semoga Pak Cik sama pun selalu diberikan kesuksesan. Allahumma amin. Apalagi tadi kita baca buku Yasin itu, Pak, gambarnya lengkap satu paket. Bupati, Wakil Bupati. Memang kalau bisa, kalau ngasih gambar foto di buku Yasin itu jangan sendirian, Pak. Karena dikira orang mati soalnya. Kirain almarhum itu kalau sendirian. Tapi karena ada Pak Cik sama pun di situ, orang udah tahu ini Bupati, Wakil Bupati. Tapi kalau sendirian kaget orang, Pak, yang udah mati lah gitu. Ditaruh di sampul sana. Nah, kemudian yang berikutnya, hari ini kita berbuka bersama. Dan alhamdulillah Bapak-bapak sudah menyaksikan makanan dan cendol di depan. Dan memang acara bukber itu harus begitu, Pak. Walaupun sebelah sini belum ya, belum. Sabar ya, Pak. Pokoknya kata Pak Cik tadi, yang nggak kebagian nasi cendol jadilah, harus membatalkan puasa. Mengapa harus dihidangkan begini? Karena inilah kegembiraannya. Lissaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Farhatun inda iftari, gembira pertama saat menjelang berbuka puasa, ketika berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan kedua saat berjumpa dengan Rohnya. Jadi rasa gembira kita mengelilingi makanan ini, itu membuat Allah sangat senang sekali. Jadi kalau jelang berbuka itu anak kita sudah kumpul di meja makan, jangan dimarah, Pak. Sudah ngerumunin kolak, matanya mulai pelarak-pelorok gitu, ngeliatin ini apa yang mau disantap duluan. Sudah nelen ludah, itu Allah senang betul. Kan ada kan orang tua itu marah, nanti belum waktunya berbuka. Padahal berkumpulnya kita mengelilingi makanan, itu adalah saat yang membuat Allah sangat senang sekali. Apalagi kalau di masjid itu kan ada buka bersama itu ya, Pak. Setahu saya kalau di masjid itu yang bakal jadi rebutan tahu bunting biasanya, Pak. Biasanya yang bakal jadi rebutan itu udah mulai ngeker semua tahu bunting itu. Saat-saat yang sedemikian rupa itu membuat Allah sangat senang sekali. Walaupun kita terpaksa menelan ludah, karena menelan ludah saat sedang berpuasa tidak membatalkan puasa. Jadi sekarang ini kalau mau telan ludah, telan aja ludahnya. Nggak usah jorok pape meludah ya, Pak. Yang nggak boleh itu, Pak, wadahnya diwadahin gelas. Udah dapat separuh baru diminum. Jijai bajai bajong teralalah. Berdahak itu secara fikih, dahak rokok. Selama dia masih di rongga dahak itu, ditelan ke dalam, nggak batal puasa. Tapi kalau sudah kita tarik keluar, lalu kita ambil ke dalam lagi, nah itu yang membatalkan puasa. Fikih begini kan harus tahu itu. Fikih begini. Makanya sikat gigi tidak membatalkan puasa. Gosok gigi tidak membatalkan puasa. Nyicip masakan
itu tidak membatalkan puasa. Misalnya mencicip buah yang mau kita beli biar tahu asam atau manis jeruknya, dicicip di lidah nggak batal puasa. Yang batal itu mencicipi kolak semangkok, karena kita telan soalnya. Selama kita ludahkan kembali, kita letihkan, tidak membatalkan puasa. Nah, artinya memang duduknya kita menunggu waktu berbuka pada kesempatan kali ini adalah bentuk kegembiraan kita yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita gembira nanti ketika menghadap Allah taala. Allahumma amin. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza jaa Ramadan," apabila tiba bulan Ramadan, "futihat abwabul jannah," semua pintu surga dibuka. Mudah-mudahan sebab Ramadan tahun ini kita semua masuk surga. Allahumma amin. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup semua pintu neraka. Mudah-mudahan sebab puasa kita tahun ini Allah haramkan kita masuk neraka. Allahumma amin. Wasul silatis syayatin, dan diikat setan-setan. Jadi Bapak Ibu, selama Ramadan ini setan libur, setan diikat. Jadi setan pasang pengumuman setan libur sebulan, tidak menggoda umat manusia. Tapi kalau masih ada manusia yang tergoda berbuat maksiat, dialah setannya. Ya nemen amat setan udah diikat masih aja orang berbuat maksiat, maka dialah setannya. Artinya setan itu cuman supporter. Ibarat orang main bola, setan itu adalah pemain ke-12, dia supporter. Yang bertanggung jawab terhadap hasil bukan supporter, tapi tetap pemain. Oleh karena itu, selamanya kita tidak boleh menyalahkan setan. Di akhirat nanti banyak orang mengkambing hitamkan setan, tapi Allah panggil setan, setan tidak pernah mau disalahkan. Kemudian yang berikutnya, kita juga nyantun duafa dan anak yatim. Ini patut kita apresiasi. Sebetulnya Pak Cik memang, kalau kita ngacu kepada fikih Imam Hambali atau umumnya di ahli sunnah wal jamaah, zakat itu memang kewenangan negara. Cuman karena kita ini bukan negara Islam, akhirnya pemerintah baru mengakomodir Baznas, kan begitu. Aslinya kewenangan negara. Makanya mohon maaf betul, amil-amil zakat di masjid-masjid itu secara fikih tidak sah, Pak. Tidak sah. Panitia amil zakat itu. Jadi mohon maaf pengurus masjid ya. Biar sah kayak mana? Minta SK ke Baznas. SK panitia amil zakat itu mintanya ke Baznas. Atau mintanya ke KUA aja lah. Nanti ada aturannya, regulasinya. Atau bekerjasama dengan Lazis NU Care. Atau kepada Lazis Muhammadiyah. Karena Lazis NU dan Lazis Muhammadiyah adalah lembaga amil zakat resmi yang punya kewenangan untuk mengumpulkan zakat. Tapi yang menjadi titik tekan bagi kita adalah kepedulian kita kepada duafa fakir miskin. Karena begini, sesuap nasi yang engkau berikan kepada orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami. Makanya berhentilah dulu orang Islam itu bongkar pasang masjid. Apalagi di ekonomi yang sangat berat ini Pak Bu, ini kita ini sedang menghadapi ancaman deflasi loh Pak. Daya beli masyarakat itu sangat rendah sekarang ini. Beras mahal kan, beras mahal sekali sekarang. Maka dari itu kalau ada tetangga kita yang nggak kebeli beras, kita kasih sesuap nasi yang kau berikan kepada orang yang lapar lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami. Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah. Padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Usul sama Pak Cik sama Pun, kalau ada program umroh Pemda itu harus selektif betul Pak Cik. Jangan orang yang sudah pernah haji diumrohkan. Kan begitu ya, orang kaya diumrohkan gitu. Jangan sampai. Kalau bisa bahkan karena terkait dengan ekonomi yang sangat sulit sekarang ini, adanya efisiensi.
Kalau bisa program itu lebih kepada upaya pengentasan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat. Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah, padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Mari kita semua bermental kaya tadi Pak. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Saat kita memberi yang bermanfaat. Tapi saat kita nggak kebagian, jangan pula bermental miskin. Karena banyak begini, masyarakat kita ini bermental miskin, Bapak Ibu. Rumah sudah gedong, lantainya sudah keramik, tapi masih nerima PKH, Pak. Gak lagunya kayak sosialita, mukanya glowing skincare. Dibilang melarat marah, nggak dapat BLT bansos, ngamuk. Banyak orang yang bermental miskin. Oke, kemudian yang berikutnya kita masuk kepada terkait dengan nuzulul Quran. Saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini, Al-Quran 30 juz itu diturunkan memang malam 17 Ramadan fi lauhil mahfuz. Belum nyampe ke Nabi kita, Pak. Baru nyampe ke Nabi kita, saya ulangi sekali lagi, 30 juz diturunkan malam 17 Ramadan. Secara berangsur-angsur disampaikan kepada Nabi kita pada malam-malam ganjil di 10 hari yang terakhir pada bulan suci Ramadan. Ulasan seperti ini kita sudah sering sekali mendengarnya. Hanya saja saya ingin tegaskan bagaimana kita memedomani Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu petunjuk bagi umat manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan terhadap petunjuk tersebut. Wal furqan, dan pembeda antara yang hak sama yang batil. Al-Quran ini adalah pedoman kita untuk memastikan mana yang salah, mana yang benar, untuk memastikan mana yang batil dan mana yang hak. Karena kita ini sudah hidup di zaman modern, Bapak Ibu. Zaman talbis. Apa itu talbis? Talbisul haqqa bil batil. Kecampur, Pak. Yang hak itu campur sama yang batil. Makanya wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campurkan yang hak sama yang batil. Karena kalau kecampur bahaya. Kopi campur racun. Atau bensin campur air. Bensin campur air repot, Pak. Diminum manusia mabok, diminum motor mogok. Tapi kita nggak bahas pertama oplosan nggak ya? Itu urusan lain kan. Ini zaman oplosan ini. Yang hak dioplos sama yang batil. Yang lebih bahaya lagi Bapak Ibu, bukan talbis, tapi talafi. Apa itu talafi? Nah itu Pak, yang itu kan masih ada yang kosong. Diisi, coba silakan. Yang lebih bahaya lagi itu talafi. Apa itu talafi? Kamuflase. Kita tertipu oleh penampilan. Penampilannya malaikat, dalamnya belis. Silakan Pak, silakan. Penampilannya Islami, tapi tukang caci maki. Penampilannya baik, tapi dalamnya buruk. Kalau kata wong Palembang, waluyo. Pacak waluyo, Pak. Wajah lugu ati buayo. Ada Pak Waluyo enggak? Ada enggak? Maaf ini. Kalau ada maaf. Ada ya? Waduh. Nek wayu apa? Waluyo Jawi bagus, Pak. Ini waluyo kata wong Palembang. Ada lagi orang Palembang itu Mulyono. Wajah mulyo, hati orang penuh katanya. Kata orang Palembang tapi ya. Hati-hati. Buktinya apa hari ini, Pak? Kita banyak menemukan anomali. Apa anomalinya? Antara pangkat kehormatan tidak sesuai dengan kelakuan. Baik, silakan Pak. Ini jam berapa ini? Udah ya? 2 menit lagi. Cukup, silakan Pak. Karena yang di bawah ini lebih enak makanannya.
Baik, segitu aja dulu Bapak Ibu terkait dengan momentum nuzulul Quran ini, hanya sedikit yang bisa saya sampaikan. Tapi yang terpenting begini, mari kita amalkan Al-Quran. Dan terakhir Pak Cik, tadi Pak Cik sudah nyebut untuk guru ngaji. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Pesan buat Pak C sama Pun, perhatikan guru ngaji di Lampung Barat. Apalagi tadi kabar kesranya kawan saya Bambang Hermanto, itu senior saya itu Pak C, senior saya di IAIN, ustadz dia itu sebetulnya. Sekarang aja jadi camat kan begitu. Itu memang representatif, itu kader NU Tulen. Betul, nggak salah pilih. Dan di kampus memang beliau itu bakat kepemimpinan sudah muncul, sudah kelihatan. Ahli orasi kalau dulu itu. Baik, demikian. Ya, baik, mudah-mudahan bermanfaat. Promosinya sudah selesai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.